dikasihi Tuhan, marilah kita mulai ibadah pada hari ini secara virtual. Dengan berdiri, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 15. Berhimpun semua. Jemaat sekalian, kebaktian kita pada minggu hari ini berlangsung dengan pengakuan bahwa pertolongan kita terjadi di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus kiranya turun atasmu dan atasmu juga. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Marilah jemaat Tuhan, kita bersama-sama pada hari Minggu ini kembali merenungkan tema saudara yang menjaga dengan kasih. Melalui tema ini kita akan belajar bagaimana menjadi seorang sahabat yang penuh kasih bagi sesama kita yang hidupnya tersesat. Mereka membutuhkan pertobatan. Namun dalam mendampingi, menuntun teman, sahabat, keluarga yang tersesat kadang memang menjengkelkan. Mengapa? Sepertinya mereka sulit bertobat. Justru disinilah peran kita sebagai sahabat yang penuh kasih, yang menegur dalam kasih, yang menopang dalam kasih. Firman Tuhan yang mendasari ibadah kita pada saat ini dari Roma pasal 13 ayat 9. Dicatat demikian. Karena firman jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Datang ke dunia
pimpin hidupku, firman dan kebenarannya, itulah peganganku. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasanya, kasih juru selamat dunia menebus manusia. Jemaat Tuhan, marilah bersama-sama pada saat ini kita tundukkan hati dan pikiran kita ke hadapannya dalam doa pengakuan dosa. Kita mohon pengampunan dari Tuhan atas kesalahan dan dosa kita. Saat ini diberikan kesempatan pada saudara untuk menaikkan doa pribadi. Silakan. Bapa di sorga, kami sadari betapa lemahnya kami. Sering kami tergoda untuk jatuh di dalam dosa, sehingga apapun yang kami lakukan tidak memuliakan Tuhan. Namun hari ini kami sadar bahwa kami tidak bisa hidup dalam dosa. Namun kami tidak mampu untuk lepas dari dosa kami. Dan sungguh kami sadari hanya Tuhan saja yang mampu mengampuni dosa-dosa kami. Kami bertelut di hadapan-Mu, kami mohon pengampunan-Mu. Kiranya Tuhan melalui pengampunan-Mu, kami dimampukan Tuhan kembali untuk menjalani hari-hari kami dalam tuntunan-Mu, sehingga kami boleh menjadi berkat-Mu. Terima kasih Bapa. Dengar seruan doa sesal kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya Allahku, di cahayamu tersingkap tiap noda. Kau lihatlah manusia penuh lumuran dosa. Di cahayamu mesti redup semarak bintang-bintang. Kemanakah manusia dosanya tak terbilang. Kepadamu tujuanku, kau tak membuang aku. Putra-Mu-lah selamanya, jalanku ke takhta-Mu. Saya undang jemaat untuk berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah saat ini berita anugerah dari Tuhan.
yang dicatat di dalam kitab Yesaya pasal yang pertama ayat 16 sampai 18. Demikian, basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara-perkara para janda. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya. Neraka dapat direngku, kartika pun tergapailah. Karena kasih-Nya agunglah, Sang Putra menjelma. Dia mencari yang sesat dan diampuninya. Oh, kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia, dijunjung umatnya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa meminta pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di hari Minggu ini kami butuh firman-Mu. Kiranya Tuhan yang mampukan kami untuk dapat memahami apa yang menjadi pikiran dan isi hati-Mu, sehingga sungguh-sungguh kami dapat hidup dan menjalani hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Tegurlah kami, arahkanlah kami di dalam hikmat-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saudara, bacaan kita diambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-18 ayat 15 sampai ayat 20. Injil Matius pasal 18 ayat 15 sampai ayat 20. Dicatat demikian. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau sudah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Sedemikian firman Tuhan.
Yang berbahagia adalah saudara dan saya yang membaca mendengar firman dan yang sebentar akan merenungkannya. Haleluya. 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 Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana sikap saudara saat saudara berhadapan dengan orang Kristen yang sulit untuk berubah? Artinya yang hidupnya tetap di dalam dosa. Mungkin banyak orang menyarankan pada saudara cara bagaimana Anda merespon orang seperti ini. Apakah bentuk sarannya? Bisa macam-macam, saudara. Ada yang memberikan saran yang positif, ada juga yang memberikan saran yang negatif. Nah, saudara, yang luar biasa yang memberi saran adalah orang-orang Kristen juga. Nah, persoalannya adalah saat saudara salah memberi respon, maka terjadilah permusuhan, pertengkaran, dan hal buruk yang lain. Nah, bagaimana caranya respon yang baik menghadapi orang Kristen yang sulit untuk berubah? Apalagi orang ini mungkin rekan sepelayanan saudara di gereja. Saudara, pada bagian tema ini, di hari ini Yesus mengajarkan tentang sikap hidup seorang yang mengasihi Tuhan. Seperti apa seharusnya kehidupan orang yang mengasihi Tuhan? Menurut Injil Matius pasal 18 ayat 15-20 yang kita baca tadi. Nah, saudara, paling tidak yang pertama, orang yang mengasihi Tuhan itu pasti melakukan firman Tuhan. Sekali lagi, orang yang mengasihi Tuhan pasti dia akan melakukan firman Tuhan. Mengapa, saudara? Dalam Yohanes pasal 15 ayat 10 dicatat demikian, "Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya." Jadi jelas, saudara, orang yang mengasihi Tuhan, dia adalah orang yang melakukan firman Tuhan. Bila seorang Kristen tidak melakukan firman Tuhan dalam hidupnya, jelas ia tidak mengasihi Tuhan. Mengapa saudara mengasihi Tuhan? Firman Tuhan mengatakan inilah kasih itu. Bukan kita yang sudah mengasihi Allah, tetapi Allah lah yang sudah mengasihi kita dan yang sudah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Itu dicatat dalam surat 1 Yohanes 4 ayat 10. Jadi inisiatifnya dari Tuhan yang lebih dahulu mengasihi saudara. Kenapa Tuhan mengasihi saudara? Karena sungguh dia tidak ingin saudara menjadi orang yang tidak hidup, tapi menjadi orang yang hidup. Itu sebabnya Tuhan mengampuni saudara. Tuhan memberikan saudara hidup yang baru. Dan Tuhan berikan kepada saudara topangan, kekuatan, agar saudara mampu melewati hari-hari saudara. Saudara, itulah bukti kasih Tuhan. Coba saudara bayangkan. Saudara bisa ada sampai hari ini, semua tidak lepas dari kasih Tuhan. Saudara, bila ada orang yang mengasihi Tuhan, maka saudara pun sadar bahwa Tuhan ingin saudara mengasihi orang-orang yang berdosa. Jadi kalau saudara mengasihi Tuhan, saudara akan diarahkan Tuhan untuk mengasihi saudara-saudara yang berdosa. Jangan pada orang yang tidak berdosa saja, tapi juga orang-orang yang berdosa. Nah, saudara, di dalam Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-50 dicatat, "Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Kenapa Yesus mengatakan hal ini? Karena di dalam ayat 15 saat saudara membaca dari Matius pasal 18 dicatat demikian,
Apabila saudaramu berbuat dosa, jadi dikatakan di sini saudaramu. Siapa itu saudaramu? Firman Tuhan mengatakan dengan jelas tadi bahwa mereka yang melakukan kehendak Bapa, mereka adalah saudaramu. Jadi teman-teman saudara yang melakukan dosa, yang hidup di dalam dosa, mereka juga adalah saudara buat saudara. Bukan karena ada pengaruh hubungan darah di sini, tapi karena hubungan kasih. Nah, saudara, jadi persaudaraan di sini jelas buat orang Kristen adalah melakukan perintah Bapa untuk hidup di dalam kasih dan saling mengasihi. Saudara, mungkin saudara bertanya, apa tujuan Tuhan dengan kita untuk melakukan perintahnya? Saudara, dalam Mazmur 119 ayat 37 dicatat, lalukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa, hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang kau tunjukkan. Artinya, pemazmur sadar benar bahwa di dalam kasih Tuhan yang begitu besar, Tuhan mempunyai tujuan dengan mengasihi saudara. Tuhan ingin saudara menjadi orang-orang yang bisa hidup. Seperti pemazmur mengatakan, ajar aku untuk bisa hidup dengan melakukan firman-Mu. Saudara mungkin masih ingat apa yang dikatakan oleh Yesus dalam Yohanes 3 ayat 16. Siapa yang memperoleh hidup di sini adalah mereka yang percaya dan melakukan firman-Nya. Saudara, Amsal 7 ayat 2 mengatakan, berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup. Simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Saudara, ketika saya mengasihi orang yang mengasihi saya, itu hal yang biasa. Tapi bagaimana saudara harus mengasihi orang yang tidak mengasihi saudara? Orang yang membenci saudara. Orang yang tidak suka dengan perilaku saudara. Yang sok alim, sok firman Tuhan. Saudara, firman Tuhan mengatakan justru tugasmu yang utama di sini dalam mengasihi di sini adalah mengasihi orang-orang atau saudaramu yang berdosa. Jadi di sini bicara soal dosa, bukan bicara masalah perbedaan atau cara. Saudara, kebanyakan di gereja yang diributkan masalahnya adalah masalah cara. Cara nyanyi yang benar yang mana? Cara main piano yang benar yang mana? Cara membawa kantong kolekte yang benar yang mana? Itu yang jadi persoalan. Saudara, justru di sini di dalam firman Tuhan diajarkan tugasmu adalah untuk mengasihi orang yang berdosa. Siapa orang yang berdosa di sini? Orang berdosa di sini adalah orang-orang yang tidak hidup di dalam firman Tuhan. Yang hidupnya dikendalikan oleh apa yang dia pikirkan, bukan oleh apa yang Tuhan pikirkan. Tujuan dari tugas ini adalah supaya orang yang meninggalkan Tuhan kembali pada Tuhan dalam pertobatan. Saudara dikasih Tuhan Yesus, itu sebabnya Tuhan Yesus memberikan kepada kita beberapa cara. Cara untuk membawa orang-orang berdosa ini untuk hidup dalam pertobatan. Yang pertama adalah Yesus mengatakan, ayo tegurlah orang ini dalam kasih. Sekali lagi, tegurlah orang ini dalam kasih secara pribadi. Kalau orang ini tidak bertobat, bawalah 2 atau 3 orang saksi untuk bisa berbicara bersama-sama dengan orang yang berdosa ini, agar orang ini bertobat. Tapi kalau misalnya orang ini juga tidak bertobat, hal ini harus diungkapkan kepada jemaat, agar jemaat mendoakan orang yang berdosa ini, agar orang yang berdosa ini kembali ke jalan Tuhan.
Kalau juga tidak bertobat, Yesus katakan di sini, usirlah dia. Enggak ya, Yesus enggak mengatakan itu. Tapi yang Yesus katakan adalah, anggaplah orang ini orang yang tidak mengenal Allah. Artinya tugas saudara jadi double. Bukankah saudara harus membawa kabar sukacita pada orang yang belum mengenal Tuhan? Selain orang yang sudah mengenal Tuhan. Jadi tugas saudara adalah terus menerus dalam sepanjang perjalanan hidup saudara. Untuk jadi berkat bagi orang yang berdosa ini. Agar ia bertobat dan kembali ke jalan Tuhan. Saudara, namun demikian Rasul Paulus mau mengingatkan saudara. Ketika saudara menjadi orang yang mau membawa berkat bagi orang-orang yang berdosa, ingatlah saudara juga orang berdosa. Itu ya. Jangan menganggap kita menjadi orang yang paling benar di dunia ini. Enggak seperti itu. Saudara, karena Tuhan Yesus mengatakan apa yang engkau ukurkan bagi orang itu, maka ukuran itu juga akan Tuhan pakai untuk mengukur kamu. Saudara, firman Tuhan mau mengatakan, hendaklah kita harus menjaga diri kita saat kita berhadapan dengan situasi yang sulit dalam hidup ini. Hendaklah kita terus menerus berada dalam hubungan yang intim dengan Tuhan, sehingga saudara terus berada dalam kebenaran Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Supaya jangan kita jadi batu sandungan. Rasul Paulus memberikan sebuah cara. Bagaimana caranya kita menghadapi situasi dan orang-orang yang dulunya Kristen, sekarang berdosa. Rasul Paulus mengatakan dalam Efesus pasal 6 ayat 14 sampai 17. Saudara, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di sini, saudara? Hidup adalah sebuah peperangan. Ya. Hidup adalah sebuah peperangan. Itu sebabnya berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju sirahkan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah dalam segala doa dan permohonan. Saudara, kalau dikatakan hidup adalah sebuah peperangan, di mana perangnya, saudara? Perangnya di sini. Pikiranmu medan peperangan. Antara keinginan nafsumu, keinginan dunia, dengan apa yang Tuhan inginkan. Saudara, kalau kita nggak kuat, saudara akan kalah. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan, ayo hadapi, berdiri tegap berarti hadapi. Dan hiduplah dalam kebenaran. Kebenaran yang seperti apa? Hidup di dalam Kristus. Kenapa saya katakan hidup dalam Kristus? Karena Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi orang Kristen adalah orang yang sungguh-sungguh mencari kebenaran hanya pada firman Kristus. Pada firman Tuhan. Pada Alkitab. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bukan hanya itu saja. Tapi firman Tuhan mengatakan di sini, ayo kakimu harus berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Rela untuk datang pada orang-orang berdosa agar mereka kembali ke jalan Tuhan. Ada yang bertanya pada saya, Pak Pendeta, pernah enggak pastoralin orang yang berdosa yang sampai hari ini enggak tobat-tobat? Pernah saya katakan ya, sampai hari ini enggak tobat-tobat. Sudah berapa tahun Pak Pendeta? Mungkin kalau dihitung tahun udah belasan tahun, belum tobat-tobat. Oh, kalau begitu Pak Pendeta kalah. Bukan masalah kalah dan menang. Inilah medan peperangan. Saat dimana saya harus tetap tegap berdiri menghadapi situasi yang ada dan terus menyampaikan kabar keselamatan ini sampai orang ini bertobat. Kalau Pak Pendeta
meninggal dunia, tapi persoalan orang ini belum selesai juga. Gimana Pak Pendeta? Pasti Tuhan akan siapkan tentara yang lain. Tuhan akan siapkan hamba Tuhan yang lain untuk menjadi penerus dari kehendak dan rencana Tuhan. Itu sebabnya jangan kalah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mengatakan, tanggalkanlah kehidupan dalam kegelapan dan pakailah perlengkapan senjata terang. Roma 13 ayat yang ke-12. Artinya tetaplah berada dalam terang Tuhan, sehingga mata, hati dan pikiranmu tidak menyimpang kepada hal-hal yang gelap. Karena Yesus mengatakan, akulah terang dunia. Setiap orang yang bersama dengan Tuhan Yesus, dia ada dalam terang itu. Dan ketika kita ada dalam terang itu, maka apapun yang kita lihat, apapun yang kita hadapi dalam kehidupan ini, semuanya jelas, tidak abu-abu. Mengapa? Karena Tuhan ada di sana. Tuhan menopang, menolong saudara, sehingga saudara bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar saudara, khususnya orang-orang yang berdosa. Saudara, jadilah berkat Tuhan, jadilah terang Tuhan untuk saudara-saudaramu yang jatuh di dalam dosa. Dan percaya engkau tidak sendirian, tapi bersama dengan Tuhan. Tuhan berkati saudara. Amin. Marilah kita bersama berdiri dan mengakui pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa dalam doa syafaat kita. Bapa di sorga, kami bersyukur melalui firman-Mu, kami diingatkan tugas dan tanggung jawab kami sebagai orang-orang yang percaya pada Tuhan. Sama seperti Tuhan mengasihi kami, demikian juga kami diajar untuk hidup dalam kasih Tuhan. Sehingga kami dan Tuhan hidup dalam kasih dan mengasihi. Dan bukan hanya itu saja, kami juga diajar Tuhan untuk mengasihi sesama kami. Orang-orang yang percaya pada Tuhan maupun juga orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan. Tuhan Yesus, mampukan kami untuk jadi terang dan garam-Mu bagi mereka yang meninggalkan Tuhan, yang hidup dalam dosanya. Namun di samping itu, Tuhan mampukan kami untuk terus-menerus mampu bertumbuh dalam iman, pengharapan dan kasih kami pada Tuhan. Melalui perjalanan hidup kami dengan Tuhan, baik dalam perenungan firman-Mu
maupun juga di dalam mengamalkan firman-Mu. Bapa di sorga, hari ini kami berdoa juga untuk gereja-Mu GKI Wahid Hasim. Kiranya Tuhan, Engkau berkati gereja-Mu dalam pelayanannya, walaupun dalam bentuk virtual. Namun kami percaya, ketika Tuhan ada di sana, maka pelayanan gereja-Mu sungguh akan menjadi berkat-Mu yang luar biasa. Bapa di sorga, Engkau juga berikan kekuatan, topangan, baik untuk para pengerja, para penatua, para aktivis yang melayani Tuhan di tempat ini. Sehingga pelayanan mereka sungguh berarti dan menjadi berkat. Kami juga berdoa untuk bangsa kami, untuk pemerintah. Kiranya Tuhan menolong pemerintah untuk menjalankan tugas mereka. Sesungguhnya yang paling berat adalah saat menghadapi pandemi COVID ini. Tuhan mampukan pemerintah untuk terus menjadi alat-Mu, sehingga mereka mampu mengatasi pandemi COVID ini yang berdampak positif bagi bangsa kami. Khususnya saat sedang meneliti vaksin yang baik. Tuhan Yesus, kami juga berdoa saat ini untuk keluarga kami. Tuhan tolong agar di tengah-tengah kesulitan yang ada karena dampak dari pandemi COVID ini, kiranya dengan pertolongan Tuhan, seluruh anggota keluarga kami boleh hidup dalam damai, sejahtera-Mu, sukacita-Mu, sehat, tidak kurang satu apapun. Dan saat ini kami sehati mau berdoa untuk orang-orang yang saat ini sedang sakit, baik jemaat-Mu maupun juga orang-orang yang hidup di luar gereja-Mu yang belum bertobat. Kiranya Tuhan juga boleh menolong setiap upaya yang sedang dilakukan mereka untuk pengobatannya, agar mereka kembali dapat pulih dan beraktivitas kembali seperti yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa. Dengar seruan doa syafaat kami ini yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini tiba saatnya akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Persembahan yang kita berikan ini juga asalnya dari Tuhan. Oleh sebab itu, kita harus terus mengucap syukur atas berkat-berkat Tuhan ini. Ayat persembahan diambil dari 2 Korintus pasal 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Jemaat dapat memberikan persembahan dengan cara mentransfer ke rekening GKI Wahid Hasim atau melalui QRIS, atau dapat memasukkan ke dalam amplop dan membawanya ke gereja. Kita akan memberikan persembahan sebagai bentuk dari syukur kita pada Tuhan dengan diiringi pujian, terima kasih ya Tuhanku. PKJ 148. Curahkan pada umat
batas waktu yang dikau tawarkan padaku, agar dalam masa muda aku belajar tentang kasih-Mu yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu. Jemaat dimohon berdiri. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang maha baik, maha kasih dan maha penyayang, kami mengucap syukur Tuhan kalau pada hari ini kami boleh membawa persembahan yang berasal semua darimu ya Bapa. Bapa, berkatilah tangan-tangan yang akan mengelola persembahan ini, kiranya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Berkati pula tangan-tangan yang memberi ya Tuhan, agar dapat mereka juga memperoleh berkat dari Tuhan yang semua ini boleh kami nikmati. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan hanya di dalam nama-Mu, hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Tuhanku lembut, padanya ku bertelur, dan ku dambakan penuh kasih besar. Yesus datang di dunia, tanggung dosa manusia, bagiku pun nyatalah kasih besar, kasih besar, kasih besar, tidak terhingga dan ajaib benar, kasih besar. Ditolongnya yang benar dan yang berbeban berat, juga orang yang sesat, kasih besar. Walau hatimu cemar, kasih-Nya lebih besar dan membuat kau benar, kasih besar, kasih besar, kasih besar, tidak terhingga dan ajaib benar, kasih besar. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya.
Haleluya,